Habib Hubayb bin Adi ini Bu, dia masuk dalam salah satu pasukan, bukan pasukan sebenarnya, salah satu dari kelompok sahabat yang diutus oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengajar satu kaum. Maka mereka jual orang-orang yang ditawan ini kepada Quraisy. Di antaranya Hubayb ini yang dijual kepada Quraisy. Karena orang-orang Quraisy taunya Hubayb ini salah satu pasukan Muslim yang juga banyak korbannya dari orang Quraisy di perang Badar. Dari kisah yang bisa kita ambil pada pendengar. Sekarang kita masuk kisah seorang sahabat. Bagaimana dia sabarnya dalam menghadapi ujian yang datang ya. Padahal begitu berat ujiannya. Hubayb bin Adi radhiyallahu anhum. Untuk lebih jelasnya saya akan bacakan ya. Bermula dari halaman 41 ya. Kisah beliau itu sampai di halaman 45 atau awal 46. Nanti sambil saya bacakan, kalau ada yang kita akan tanggapin atau hubungkan dengan hikmah-hikmah ilmu, kita akan sampaikan insya Allah. Kata penulis, berikut ini adalah Hubayb bin Adi radhiyallahu anhu yang ditangkap dan ditawan oleh kaum musyrikin dari Quraisy. Mereka kemudian membawanya untuk membunuhnya dan menyalibnya pada sebuah batang kurma di Mekah. Lalu dia memandang ke kanan dan ke kiri dan tidak ada di sekitarnya melainkan orang yang membenci, menentang dan marah. Sedangkan dia sendiri terpisah dan terbelenggu dengan tali-tali belenggu yang disiapkan untuk dijadikan sekarang sebagai sasaran anak panah. Sebelum kita lanjutkan kisahnya, Habib Hubayb bin Adi ini Bu, dia masuk dalam salah satu pasukan, bukan pasukan sebenarnya, salah satu dari kelompok sahabat yang diutus oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengajar satu kaum. Jadi waktu itu ada satu kaum datang ke Madinah lalu berkata kami masuk Islam. Tapi pura-pura masuk Islamnya. Mereka pura-pura dusta, mereka syahadat apa tapi mereka bohong. Lalu mereka bilang ya Rasulullah utus bersama kami sahabat-sahabat anda yang hafal Quran untuk mengajar kami. Nabi utus 70 orang sahabat hafal Quran gitu ya. Di antaranya Hubayb ini. Diutus setelah pergi ke sana, di tengah jalan mereka berkhianat. Mereka baru menyatakan kalau mereka itu pura-pura masuk Islamnya. Maka sahabat-sahabat ini ada yang mereka bunuh, ada juga yang mereka tawan. Nah yang mereka tawan ini, mereka tahu musuh bebuyutan umat Islam waktu itu adalah orang-orang Quraisy Mekah. Maka mereka jual orang-orang yang ditawan ini kepada Quraisy. Di antaranya Hubayb ini yang dijual kepada Quraisy. Karena orang-orang Quraisy taunya Hubayb ini salah satu pasukan Muslim yang juga banyak korbannya dari orang Quraisy di perang Badar. Maka mereka membelinya. Waktu dibeli tujuannya memang untuk dibunuh. Dibeli oleh orang Quraisy lalu dibayar lalu kemudian ingin dibunuh. Nah awal kisahnya dia pada saat ditangkap gitu kan, maka akan dihukum mati. Dia pun pasrah dengan keadaan itu. Dan dia pada saat itu dihukum ditaruh dalam sebuah rumah dan dia sempat ini salah satu yang terjadi dalam hidupnya ya. Dia terus beribadah dalam tempat yang sedang dipenjara itu. Dan di situ ada buah-buahan di tempat dia, di tempat penjaranya itu. Yang tidak pernah ada di Mekah sebelumnya. Ya, disebutkan beliau itu kemungkinan sebuah karamah yang Allah berikan. Yang akhirnya beliau menikmati buah tersebut. Dan terjadi sebuah kasus. Ada satu ibu, anaknya kebetulan lepas ya, dari pegangan dia. Lalu masuk ke dalam penjaranya Hubayb. Dan kebetulan Hubayb waktu itu ditawan gitu kan. Umumnya orang kalau seperti ini dia akan gunakan kesempatan itu untuk mengancam orang-orang Quraisy supaya melepaskan dia. Kalau tidak dia akan bunuh anak itu, misal. Tapi subhanallah Hubayb tidak lakukan itu. Anak itu duduk sebelahnya dan Hubayb muamalah dengan baik sama dia. Waktu ibunya lihat, ibunya ketakutan karena tahu ini Hubayb berarti dianggap musuh, pasti akan membunuh. Lalu Hubayb balik ke ibu tersebut sambil mengatakan, apakah ibu engkau mengira aku akan melakukan perbuatan yang buruk pada anakmu? Itu bukan bagian daripada agama kami. Lalu dikeluarkan oleh Hubayb dengan baik-baik anak itu dari penjara gitu kan. Nah orang-orang Quraisy lalu sepakat untuk membunuhnya. Cara membunuhnya supaya bisa tersebar berita dan sampai ke Madinah kalau membunuh ini menunjukkan kejengkelan mereka pada kaum muslimin. Maka dia diikat di batang pohon kurma. Kemudian ditambah juga dengan kayu lagi yang bisa diikat tangannya ya.
Di kiri kanan pohon kurma itu, dia istilahkan tadi disalib gitu ya. Kemudian dia akan boleh disakiti oleh siapa saja. Jadi ada yang datang lewat dicoret misalnya dia atau disakiti dengan pisau kah, dilempar anak panah, pokoknya semua bebas melakukan itu. Nah itu awal kisahnya, bagaimana dia sampai disampaikan diikat di batang sebuah pohon karena dia ditawan dan diperjualbelikan oleh orang-orang yang pura-pura masuk Islam tadi lalu dijual pada Quraisy. Nah pada saat itu waktu dia sedang diikat di tiang dan dia lihat semuanya orang di depannya ini, kita bisa bayangkan kalau kita diikat di tiang seperti ini lalu kemudian semua orang di semua sisi semua mencaci maki, semua menghina, semua dengan kebencian karena ini memang didatangkan untuk dibunuh rame-rame. Nah seperti itu keadaannya. Kata penulis selanjutnya, lalu apa yang terjadi? Dia meminta izin untuk mengerjakan sholat 2 rakaat. Lalu dia pun sholat 2 rakaat setelah diizinkan dan dari sinilah sunnah sholat 2 rakaat ketika seseorang hendak dibunuh berasal. Ya, karena kalau ada orang yang mau dibunuh oleh musuh dan dia masih dikasih kesempatan, yang paling baik dia sholat 2 rakaat. Di saat itu dia sampaikan hajat terpentingnya kepada Allah. Apakah dia minta dikasih keselamatan atau dia minta mati syahid. Ya. Lalu dia bangkit dan menoleh kepada mereka dengan pandangan seorang mukmin yang bersabar, yang yakin dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala seraya berkata. Ini disusun dalam syair ya, dalam syair. Cukup panjang syairnya, saya bacakan dulu. Dia mengatakan laqad jamma'al ahzabu hawli wa alabbu kabailahum wastajma'u kulla majma'in wa kulluhum mubdil adawata jahidun alayya li'anni fi withakin bimudayyi'in wa qad jamma'u abna'ahum wa nisa'ahum wa qurribtu min jiz'in tawilin mumanna'in ila Allahi ashku gurbati thumma qurbati wa ma arsada al-ahzabu li inda masra'i fadhal arshi sabbarni ala ma yuradu bi faqad badda'u lahmi waqad ya'isa matma'i waqad khayyaruni al-kufra wal mautu dunahu waqad hamalat aynaya min ghairi majza'i wama bi hidharul mauti inni lamayyitun walakin hidhari jahmu narin mulaffa'i walastu ubali hina uqtalu musliman ala ayyi jambin kana fillahi masra'i wa dhalika fi dhatil ilahi wa in yasha yubarik ala awsali shilwin mumazza'i falastu bimubdin dil aduwi takhasyu'an yang terakhir wala jaza'an inni ilallahi marji'i. Terjemahan dari yang panjang lebar itu dia mengatakan pasukan koalisi atau ahzab, pasukan musuh telah mengumpulkan dan menyatukan kabilah mereka di sekitarku. Kenapa beliau sebutkan dalam bentuk syair Bu? Karena memang di masa dulu orang-orang Arab itu kalau mau menyampaikan sebuah pesan yang bagi mereka tuh pesan panjang baru mau diringkas itu melalui syair. Sebenarnya untuk menggambarkan tentang kondisinya butuh cerita panjang. Bagaimana dia disiksa, bagaimana dia diikat, bagaimana. Tapi dalam bentuk syair, orang-orang bisa langsung faham di masa itu. Ya, sebagai contoh pernah ada orang Arab Badui datang masuk Islam, kemudian diajarin sholat, kamu sholat subuh 2 rakaat, sholat duhur 4 rakaat, dia nggak faham-faham. Ada satu orang sahabat yang faham lalu dia datang mengatakan, begini saudaraku, dia sebutkan dalam syair, kerjakanlah subuh 2 rakaat, lalu duhur 4 dan asar 4 serta isya 4, lalu maghrib 3. Orang itu langsung faham. Karena memang itu dalam bahasa mereka gitu ya, menggunakan syair. Maka dia mengatakan pasukan koalisi, maksudnya di depan saya ini ada ahzab, kelompok-kelompok telah mengumpulkan dan menyatukan kabilah mereka di sekitarku. Dan meminta berkumpul pada tiap tempat berkumpul, maksudnya semuanya didatangkan di satu titik. Masing-masing dari mereka menampakkan permusuhan. Tidak ada satupun di antara mereka ini yang tatapan matanya punya rasa kasihan sama saya, nggak ada. Berusaha menimpakan keburukan kepadaku karena aku berada dalam tali belenggu tersia-siakan. Mereka berusaha menyiksaku karena kesempatan aku lagi dibelenggu gak bisa melawan. Sungguh mereka telah mengumpulkan anak-anak dan kaum perempuan mereka. Bukan cuma laki-laki yang ikut siksa. Anak-anak boleh siksa, perempuan boleh siksa.
Lalu dikatakan, dan aku didekatkan pada sebatang kurma yang panjang lagi kokoh. Maksudnya aku diikat di batang itu. Kepada Allah lah aku mengadu keterasinganku, kemudian kesulitanku. Dan apa yang diintai para koalisi padaku adalah saat kematianku. Maksudnya aku hanya mengeluhkan ini kepada Allah karena aku tahu aku akan mati nanti dari siksaan mereka. Panggung ini yang membuatku bersabar menghadapi musibah yang menimpahku. Maksudnya ujian seperti inilah justru hanya bisa dihadapi dengan sabar. Karena kan kalau ngamuk-ngamuk pun nggak akan ada manfaatnya, gitu kan? Toh mereka pasti akan membunuh. Cuma dua cara keselamatannya pada saat itu Khubaib. Yang pertama dia pertahankan keimanannya seperti yang dilakukan sampai dia dibunuh dalam keadaan iman, mati syahid. Atau dia menyatakan dirinya kafir. Keluar dari agama Islam baru dilepaskan gitu. Sungguh mereka telah mencincang dagingku dan ambisiku telah berputus asa. Maksudnya mereka mulai mencabit-cabit dagingku dan kulitku ya sampai berdarah-darah. Mereka telah memberikan pilihan kekafiran kepadaku dan takutlah pada kematian. Maksudnya kalau mau tidak kami siksa, lagi berdarah-darah tubuhmu, kafir saja. Nyatakan kafir, kami lepaskan. Sementara air mataku telah mengucur deras tanpa rasa gundah. Maksudnya aku menangis sedih melihat kejadian ini. Tapi dari sisi aku juga menangis karena merasa gembira. Inilah kesempatan aku meraih untuk mati syahid. Aku tidak mengkhawatirkan kematian. Karena sesungguhnya aku benar-benar pasti mati. Sekarang atau nanti. Jadi di sini dia menyatakan kalau mereka siksa aku ini. Kalaupun aku menangis, aku sedih bukan karena justru aku takut mati. Tapi karena tahu mati itu pasti akan datang. Akan tetapi yang aku khawatirkan adalah besarnya api neraka yang mengepung. Yang aku khawatir kalau mereka sudah siksa ternyata aku masuk neraka lagi nanti. Ini tanda keimanan ya. Sebenarnya dia tahu kalau dia beriman dia akan masuk surga. Tapi dia menyatakan ini sebagai tanda kekhawatiran agar dirinya tetap menjaga keimanannya. Aku tidak peduli ketika aku dibunuh dalam keadaan muslim. Di sisi manapun aku ditikam, kematianku adalah di jalan Allah. Semua itu adalah demi Allah ilahi yang jika dia menghendaki. Maksudnya kalau dia memang menghendaki aku mati begini, pasti akan aku mati. Ya, yang penting dia ridho. Niscaya dianya besar kata-kata Allah memberkahi persendian-persendian anggota tubuhku yang terpotong-potong. Aku tidak menampakkan rasa tunduk kepada musuh. Tapi walaupun aku sebenarnya khawatir juga sebagai manusia kalau dirukai dengan pisau, dilempar sama anak panah. Aku tidak tahu juga apa yang akan mereka lakukan. Ya, tetapi aku tidak mau tunjukkan kelemahanku di depan musuh. Tidak pula rasa takut kepada mereka. Karena sungguhnya kepada Allah lah tempat kembaliku. Nah ini semua yang diucapkan oleh Khubaib radhiyallahu anhu. Akhirnya dia bersabar. Setiap goresan pisau, setiap lemparan batu, setiap lemparan anak panah yang melukainya dia tetap bersabar sampai akhirnya dia terbunuh mati syahid ya sampai dia mati. Nah di sini mungkin ada sebagian orang di antara kita mungkin berpikir bagaimana ya kalau kita yang menghadapinya apa kita bisa atau tidak. Biasanya Bu di setiap kejadian tergantung yang pertama niat ibu. Niat ibu bisa menerima atau tidak. Kalau kita bisa menerima itu sebagai ujian dari Allah, pastikan saya jamin ibu bisa melaluinya. Tapi kalau ibu dari awal tidak mau menerima itu sebagai ujian, marah berkeluh kesah, maka akan berat ibu melaluinya. Sebagai contoh, kita ambil contoh sederhana, orang bangun tidur demam atau flu. Biasa mungkin kita alami itu dalam hidup kita, pernah tidur sehat, bangun tidur pagi flu. Beda sekali orang yang langsung mengambil keputusan, oh Allah lagi uji saya. Terus dia mulai mereview hidupnya, saya juga 1 tahun gak pernah flu kok. Sekarang saya flu ya sudahlah Allah lagi uji saya bersabar. Orang seperti ini pastikan dia akan sangat mudah melalui flu-nya itu. Karena dia menerima sebagai sebuah ujian dan dia yakin ada balasan sendiri, maka dia pasti akan langsung masalah solusinya. Ya udah tinggal minum teh hangat, minum obat, selesai bagi dia. Dan dia menikmati proses sampai sembuh. Gak ada keluh kesah, karena bagi dia itu adalah sesuatu yang lazim terjadi dalam hidupnya. Orang seperti ini bisa melaluinya. Orang yang misalnya bangun flu, kenapa saya flu ya? Saya kan kemarin sehat, semalam gak apa-apa kok. Carilah 1001 alasan menyalahkan orang di sekitarnya. Mungkin dia salahkan minuman yang diminum sebelum tidur, dia salahkan AC, dia salahkan pasangannya, dan segala macam hal. Orang seperti ini, maka dia pastikan akan sangat sulit melaluinya. Karena
Selama proses dari awal dia flu sampai dia sembuh, misalnya seminggu kemudian takdirnya dia sembuh, ini semuanya keluh kesah. Ini menambah beban buat dia. Bahkan mungkin biar dia konsul ke dokter berobat, mungkin tadinya obat itu efektif jadi kurang efektif karena jiwanya nggak bisa menerima. Kan gitu ya. Kasusnya sekarang, apapun kita tarik, itu kan contoh kalau sakit flu. Ibu, misalnya hal-hal yang besar lah, ibu difitnah orang. Ibu nggak buat tapi ibu difitnah. Apa yang kita bisa buat? Teriak-teriak, kita marah-marah, nggak akan ada manfaatnya. Karena sudah terjadi fitnah itu kan. Nggak mungkin kita bisa. Solusinya cuma sabar. Saya bilang tadi, kalau itu tidak benar, yakin bu, saya jamin 1000% Allah punya cara menyelesaikannya. Asal ibu tidak salah, orang mau cerita apapun biarin aja. Pasti akan berlalu, ada garis start, ada garis finish. Dalam proses start ke finish ini, disinilah puncak pahalanya. Allah lihat, ibu terima nggak ujian itu? Ini terjadi pada Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi SAW. Gak berzina, gak pernah keluar rumah kecuali dengan izin suaminya. Difitnah oleh Abdullah bin Salul kalau berzina sama Safwan. Sampai Nabi bela keduanya, naik di atas mimbar sambil mengatakan, kenapa ada orang yang menyebarkan berita tidak benar tentang istri dan sahabatku. Istriku ini aku tahu tidak pernah berinteraksi sama laki-laki, dan sahabatku ini tidak pernah masuk ke rumahku kecuali dengan izinku. Jadi gak pernah mereka bertemu-temu ini. Kenapa ada yang sebarkan fitnah itu? Tapi tetap saja masih ada pro kontra di antara orang-orang. Dan ibu tahu siapa yang memfitnah Aisyah, yang paling besar menyebarkan gosip adalah 3 orang yang sangat dekat dengan Nabi dan dekat dengan Aisyah. Yang pertama itu Hamna binti Jahash. Siapa ini? Ipar Nabi. Istri Nabi SAW namanya Zainab binti Jahash, saudarinya Zainab namanya Hamna. Itu yang nyebarin gosip. Padahal yang tidak benar. Beritanya tidak benar, maka dia yang bumbuhin. Yang kedua, penyairnya Nabi, lebih tua dari Nabi 7 tahun. Dan ini banyak membela Nabi dengan syair-syair, namanya Hassan ibn Thabit. Dan saya bilang tadi, syair di masa itu pengaruhnya besar sekali. Maka dia menyebarkan. Kemudian yang ketiga, ya, ini Muslim bin Abi Musleh. Ada juga yang menyebutkan namanya dengan nama yang selain ini. Tapi ini adalah sepupunya Aisyah sendiri. Dibiayai hidupnya oleh Abu Bakar. Dia yang sebarin gosip. Ini ujiannya luar biasa. Bayangkan waktu itu Nabi itu, seorang Nabi, tokoh agama, seorang raja. Istrinya ratu berarti, digosipin berzina. Gimana keruhnya keadaan Madinah di saat itu. Dan waktu itu 1 bulan wahyu putus dari langit. Allah datangkan ujian. Enggak ada wahyu. Biasanya satu kejadian, ada jadi kejadian nih. Nabi butuh jawabannya, langsung Jibril datang bawa wahyu. Ini loh jawabannya hai Muhammad. Waktu itu 1 bulan tidak turun wahyu. Ujian yang berat. Nabi SAW diuji, Aisyah diuji, Safwan diuji, semua orang beriman diuji. Ibu kalau baca surah An-Nur, surah nomor 24 tentang cahaya, itu menceritakan cahaya Allah, mayoritas ayatnya bicara tentang kasus ini, namanya kisah ifk. Dan dinamakan surah An-Nur selain cahaya Allah adalah surah pembelaan Aisyah dari langit. Karena semua orang yang baca ini bisa tahu, oh ternyata Aisyah dulu tidak berzina ya, dibela oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya 3 orang tadi yang menyebarin gosip itu dicambuk 80 derah, cambuk penyebar gosip, berita hoax gitu ya. Kalau berita tidak benar, menyebarin fitnah itu dalam hukum Islam dicambuk 80 kali. Dan pada saat itu Nabi SAW menunjukkan kepada kita bagaimana menghadapi permasalahan ini. Ini berat sekali. Maka Nabi SAW coba kumpulin informasi. Aisyah berkata begini, saya melihat sikap Nabi sedikit berubah. Biasanya Nabi ceria, Nabi suka nanya. Sekarang kalau saya nanya baru Nabi jawab. Nabi sendiri masih bingung, ini benar nggak sih beritanya? Karena simpang siur informasi itu. Dan wahyu juga belum turun membenarkan atau menyalahkan informasi itu. Maka Aisyah mengatakan tuh saya lihat perubahan sikap Nabi. Saya pun baik-baik mengatakan ya Rasulullah, kalau anda tidak ada hajat dengan saya, izinkan saya pulang ke orang tua saya. Karena Nabi seakan-akan tidak seceria biasanya. Maka Nabi SAW mengatakan baiklah. Nabi antar baik-baik pulang ke orang tuanya. Kata Aisyah, dia gambarkan dirinya sendiri ya. Saya benar-benar tidak tahu kejadian ini. Gak tahu gosip ini di luar. Saya hidup ceria seperti biasa. Saya tidak ada masalah gitu ya. Sampai satu waktu saya keluar mau punya hajat di luar rumah. Masa itu di rumah orang tidak ada WC. Orang kalau mau buang air besar, mau kecil, mau mandi itu keluar rumah. Jadi kadang-kadang per keluarga itu kayak punya WC umum. Mereka tinggal masuk, ini punyanya si fulan, keluarga fulan gitu ya. Di rumah mereka nggak punya.
Dan Nabi SAW sendiri juga kalau punya ada hajat mereka keluar gitu kan dari rumahnya. Aisyah bilang waktu saya ada hajat mau keluar dari rumah, tidak sengaja ketemu sama ibunya Muslim bin Abi Muslih, sepupunya dia tadi yang sebarin gosip itu. Waktu ibunya Muslim ketemu, dia sempat gemetar ketemu Aisyah karena dia tahu ini anaknya yang gencar sebarin gosip itu. Dan anaknya ini dibiayai oleh Abu Bakar hidupnya. Gitu kan? Maka sambil jalan, sambil dia jaga sikap ibunya ini takut dia salah, kakinya kesentuh dengan batu ibu itu lalu dia mengatakan celakalah Muslih. Dia bilangin begitu anaknya sendiri, ya, ibu ini. Saya kok berani banget anak saya ini sebarin gosip, ini siapa ini ratu umat Islam, ini istrinya Nabi, gimana bisa dia sebarin gitu. Terus Aisyah masih bela sambil mengatakan, kenapa anda doakan keburukan anak anda padahal anak anda itu hadir di perang Badar. Kebetulan memang Muslimnya orang hadir di perang Badar. Lalu kata ibunya Muslih, apa Aisyah kau tidak tahu cerita yang sedang ada? Dia bilang tidak, diceritakanlah begini. Aisyah mengatakan waktu itu saya merasa tulang-tulangku seperti remuk. Aku baru tahu kenapa perubahan sikap suamiku Nabi dan segala macam. Dia bilang saya pulang ke rumah enggak bisa makan, enggak bisa minum, ujian berat ini. Satu Madinah mayoritasnya gosipin kalau dia berzina. Dan dia posisinya sebagai ratu, bukan orang biasa gitu. Maka dia bilang teruslah berjalan ke jalan tersebut, saya tidak tahu harus buat apa. Nabi SAW juga pada saat itu mulai coba menengahi sahabat. Ini siapa yang benar, siapa yang salah. Sampai Nabi naik atas mimbar tadi bilang, kenapa ada orang yang gosipin istri saya dan teman saya yang saya tahu mereka cuma kebaikan. Yang satu istri saya tidak ketemu sama laki-laki, yang teman saya ini tidak pernah masuk rumah saya kecuali dengan izin saya. Lalu mulai sahabat di masjid ini jadi dua kubu. Ada kan penduduk Madinah itu ada dua suku bu, Aus dan Khazraj. Aus dan Khazraj. Nah orang yang sebarin gosip ini dari suku Khazraj. Abdullah bin Salul, kepala orang munafik gitu ya. Nah masih ada sedikit fanatik kesukuannya mereka. Ada yang bela si Abdullah bin Salul. Kayaknya bukan dia yang sebarin gosip. Yang suku Aus bilang, ya Rasulullah kami tahu siapa penyebar gosip. Perintahkan kami tebas lehernya. Waktu Aus bilang ini, orang-orang Khazraj muncul fanatik kesukuannya, dia balas. Itu karena kebetulan kau tahu kepala suku kami, kalau kepala sukumu gak mungkin kau bicara begitu. Di masjid ribut bu, hampir perang dua sahabat ini gara-gara gosip ini. Nabi lihat gak ada manfaatnya nih, udah berhentiin. Nabi panggil lagi Zubair sama Ali radhiyallahu anhu majma'in, sepupu Nabi sendiri. Bagaimana pendapat kalian? Akhirnya Ali kasih masukan. Ya Rasulullah, orang yang paling dekat dengan Aisyah itu ya adalah pembantunya. Yang paling kenal seorang ibu, kalau dia punya pembantu lihat dia tiap hari. Ketemu siapa, telepon siapa, pembantunya bisa dengar. Kalau masa sekarang telepon kan, masa dulu enggak. Tapi dia bilang, enggak ada telepon, tapi Ali bilang, pasti pembantunya Aisyah tahu semua apa yang dibuat. Tanya pembantunya. Nabi panggil pembantunya Aisyah. Apa pernah sesuatu yang kau lihat ganjil tentang Aisyah? Kata pembantunya, saya tidak pernah dapat satupun kesalahannya. Saya tidak pernah temukan kesalahan kecuali satu. Apa kesalahannya? Kesalahannya dia bilang saya pernah buat adonan roti dan karena Aisyah masih anak-anak kan waktu itu. Ini pembantunya orang tua. Dia bilang saya titip adonan roti, saya mengatakan Aisyah tolong jaga ya. Saya mau ke pasar mau belanja, ini jangan sampai dimakan domba. Masa dulu tuh rumah-rumah orang banyak domba, pelihara domba depan rumah. Rupanya Aisyah ketiduran, domba masuk makan adonan roti itu. Kata pembantunya cuma itu kesalahannya, enggak ada yang lain. Akhirnya Nabi makin bingung, gimana ini? Wahyu enggak turun. Subhanallah, Nabi akhirnya datang ke rumah Aisyah dan bertanya baik-baik gitu. Nabi mengatakan, wahai Aisyah, telah sampai kepada kami informasi. Kalau kau tidak melakukannya, Allah akan bela kamu. Tapi Nabi sebagai suami bijak nih, karena dia belum tahu istrinya buat atau tidak. Dia mengatakan, tapi kalau kau betul melakukannya, istighfar dan tobatlah kepada Allah. Ini suami yang luar biasa gitu. Maka Aisyah kaget. Dia mengatakan, ya Rasulullah, Anda pun sudah percaya itu? Kata Nabi tidak. Tetapi saya bertanya. Lalu Aisyah cari pembelaan. Dia bilang sama Abu Bakar ayahnya, wahai ayahku, jawab. Anda sebagai ayah kenal saya, kenapa enggak dijawab ini? Kata Abu Bakar, saya tidak tahu harus jawab apa Rasulullah. Saya juga tidak tahu ini benar atau tidak. Dia balik ke ibunya, ibuku jawab. Ibunya mengatakan saya juga tidak tahu, mau jawab apa? Maka Aisyah bilang, untuk saya tahu tidak ada lagi yang bisa membela saya. Ini suami orang terdekat, tidak tahu juga benar atau tidak.
Nabi, ini Abu Bakar ayahnya, ini Umar, ini ibunya, enggak itu yang bisa bela. Dia bilang saya sudah tidak tahu bisa apa, saya cuma bilang saya ikutin apa yang Allah sebutkan tentang hambanya. Beliau lupa namanya Nabi Yakub, ayahnya Nabi Yusuf gitu ya. Waktu Nabi Yusuf hilang dia mengatakan innama ashku bathi wa huzni ila Allah. Saya keluhkan sedih dan masalahku kepada Allah gitu ya. Maka dia mengatakan itu. Tiba-tiba kata Aisyah, Nabi SAW menyendiri ke sudut rumah kami. Kemudian beliau duduk, biasanya ini menandakan wahyu sedang turun. Dan biasanya kalau itu beliau keringatan, maka Abu Bakar datang menutupi dengan selimut. Kemudian Nabi SAW berdiri lalu mengatakan, wahai Aisyah terimalah berita gembira, Allah telah turunkan pembelaanmu dari langit gitu ya. Bahwasanya ini semua berita tidak benar gitu ya. Maka bersyukurlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah ini cerita bagaimana dalam kehidupan Nabi beliau bersabar, ujian dalam keluarganya gitu ya. Apalagi kalau cuma sekedar gosip-gosip biasa, ya itu kita anggap apapun ujian yang datang, Bu, pasti dengan hikmah Allah subhanahu wa ta'ala. Kita benar atau kita salah? Kalau kita benar, pasti itu peninggian derajat, pembersihan dosa, dan pasti ada garis start, ada garis finish. Pasti selesai itu. Kita nggak usah terlalu ambil, buang energi, waktu nggak perlu. Kita santai aja hadapin itu. Nanti akan selesai sendiri, Allah punya cara menyelamatkan kita dengan cara mungkin membongkar penyebar gosip itu dan seterusnya. Kalau kita salah, solusi terbaik istighfar, taubat kepada Allah, mohon agar Allah tutupin kesalahan tersebut, kita perbaikin ke depannya Allah juga akan selesaikan. Nah seperti itulah. Ingat, kalau buat salah jangan justru membela kesalahan kita. Itu hanya akan memperkeruh. Tapi justru kita diam saja. Udah kita diam, kita lebih baik introspeksi diri, kita bertobat kepada Allah. Tidak perlu juga kita buat pengakuan dosa. Kita bukan agama Katolik yang kalau mau diampuni dosanya datang kepada pastor lalu mengatakan saya melakukan ini itu. Lalu dipercikin air lalu bersih dosanya. Tidak seperti itu. Kalau kita tidak perlu. Antara ibu sama Allah subhanahu wa ta'ala. Nah ini diantara hikmah-hikmah yang sangat besar yang bisa kita ambil gitu ya. Bagaimana kesabaran itu perlu dalam kehidupan kita.